Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuranita Hasana, nomor pokok mahasiswa saya 19124871. Dalam mata kuliah pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus ini, saya akan menjelaskan tentang gangguan perilaku dan emosional atau yang lebih sering dikenal itu dengan sebutan tunalaras. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan karakteristik belajar. Yang pertama dulu ya, tentang karakteristik. Gangguan perilaku dan emosi ini tidak hanya mempengaruhi dalam fungsi emosi dan perilaku, tetapi juga mempengaruhi kinerja akademis dan interaksi sosial mereka dengan teman sebaya juga guru. Menurut Heward dan Orlansky tahun 1988 dalam Sunardi 1996 mengatakan seseorang dikatakan mengalami tunalaras apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik. Yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang tidak disebabkan oleh intelektualitas. Yang pertama, itu ketidakmampuan untuk belajar yang tidak disebabkan oleh intelektualitas atau alat indera maupun kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kemampuan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya atau pendidik. Yang ketiga, ini tipe perilaku yang tidak sesuai dengan perasaan atau yang ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal. Dan yang keempat ini mudah terbawa suasana hati atau emosinya labil, ketidakbahagiaan, atau juga depresi. Dan yang kelima, itu cenderung untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau kekuatan-kekuatan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau sekolah. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang karakteristik belajar. Yang pertama, itu ada intelijensia. Morse, Carter, dan Fink tahun 1964 ini mengatakan mayoritas siswa tunalaras ini rata-rata menunjukkan kecerdasan. Nah, kajian yang lebih mutakhir lagi, misalnya seperti Ubin dan Barlow 1978 atau Sloman 1986 mengungkapkan kajian yang lebih mutakhir seperti misalnya Ubin, Barlow tahun 1978 atau Sloman tahun 1986 mengungkapkan bahwa anak-anak yang memiliki gangguan ini memiliki IQ rata-rata yang lebih rendah daripada anak-anak yang tidak mempunyai gangguan perilaku dan emosi. Yang kedua adalah rendahnya kinerja akademik. Siswa yang mengalami tunalaras pada umumnya memiliki prestasi akademik yang lebih rendah untuk umur mereka. Ini katanya Kaufman 1996. Nah, beberapa peneliti seperti Gottlieb dan Alter 1991 menunjukkan 74% dari pemuda yang mengalami tunalaras memiliki kesulitan akademik. Nah, yang ketiga ada defisit dalam sosial dan adaptif. Nah, gangguan ini memiliki kekurangan dalam keterampilan sosial, mempengaruhi kerjasamanya guru, dan juga pergaulan dengan teman sebayanya. Nah, yang keempat nih, ada karakteristik perilaku. Ada 3 jenis gangguan perilaku.
Yang pertama, ini masalah perilaku eksternal. Yang kedua, masalah perilaku internal. Dan yang ketiga, gangguan insiden rendah. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu nih, masalah perilaku eksternal. Ini contohnya seperti hiperaktif, agresif, dan kenakalan. Kalau masalah perilaku internal, perilaku ini yang sering umumnya itu sering kita temui seperti depresi, perasaan bersalah, ketakutan, dan fobia. Depresi atau kecemasan atau penarikan diri. Nah, gangguan kecemasan itu dapat terjadi dari kecemasan yang intens karena misalnya nih seperti pemisahan dari keluarga dan teman-temannya. Nah, adapun gangguan insiden rendah ini biasanya ada dua nih yang umum, yang sering kita jumpai, tapi jarang terjadi. Yang pertama itu ada skizofrenia. Perilaku skizofrenia ini termasuk itu seperti hayalan, halusinasi, dan juga ketidaklogisan. Kalau yang satunya ada autisme. Nah, autisme ini mempengaruhi seseorang dalam berpikir, komunikasi, dan perilakunya. Nah, sekian nih penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.